banget YouTube udah dianggurin hampir berbulan-bulan. Ya makanya ini aku lagi mau banget aktifin YouTube lagi supaya kita bisa ngobrol banyak gitu ya. Ini semoga ini nuansa baru yang lebih nyaman sih menurut aku. Ini aku lagi di kamar kos-kosan aku. Ya ada beberapa hobi baru aku di belakang sini. Ini semacam cahaya-cahaya ilahi, tapi sebetulnya itu tuh akuarium yang agak gagal. Jadi aku hari ini cuma mau nyeritain hobi baru yang menyedihkan karena agak gagal, tapi bukan berarti gagalnya cukup hari ini, tapi besok aku mau coba rubah dengan sesuatu teori yang lebih better gitu ya. Jadi semoga gak gagal lagi. Nah di sini jangan lupa untuk teman-teman like, comment, subscribe tetap ya. Walaupun udah lama banget gak nge-YouTube, dan aku juga mau ngasih tahu ini adalah atribut terbaru aku juga, tapi sayangnya ini masih belum on. Jadi ini masih jadi aksesoris, jadi aku masih pakai clip on yang biasa. Jadi di sini kendalanya adalah aku nggak mikirin ini nih. Ini kabel ini nggak bisa langsung ke mana? Ke kamera, ke handphone. Jadi harus, kalau di laptop bisa, cuma kalau di laptop agak kurang bisa untuk ke layarnya. Jadinya harus ada kayak mikro kondensor ya, apa sih, entah kalau ralat aku ada tulisan lah di situ ya, pokoknya dari USB ke Type C gitu. Mungkin minggu depan lah ya, semoga. Nah ini bener-bener aku baru beres nyelesain kendala si akuarium ini setelah bertanya-tanya ke beberapa para ahli. Jadi gini guys, aku cuma mau cerita doang nih untuk pemula lah ya. Aku tiba-tiba nggak tahu ya dapat ilham dari mana, lagi pingin banget akuarium air laut. Karena ketika aku lihat, aku jalan-jalan, lucu banget dan nggak banyak orang yang hobi dengan akuarium air laut. Kalau air tawar kan udah biasa tuh. Cuman untuk aku sendiri ini baru, dan gue rasa gue bisa banget nih punya akuarium air laut. Tapi ternyata guys, itu susah banget. Ini belakang ini adalah contohnya. Nanti aku akan kasih tahu kenapa ini bisa gagal. Bukan gagal sih, belum aja gitu ya. Jadi pertama jujur aku nyicil. Jadi nggak langsung tiba-tiba plak beli yang selengkap-lengkapnya dengan harga yang berjut-jut. Jadi gue kayak nyicil pertama akuarium dulu, kedua filternya, ketiga karangnya, keempat pasirnya, terus si pembuat ombaknya itu gue nyicil, sama lampunya itu pun nyicil. Masalah satu-satu gitu belinya, nggak langsung plak banyak. Sebetulnya kalau kalian suka dan kalian punya duit, ya kalian beli aja yang langsung jadi sepaket, itu gak masalah banget. Cuma gue kayak ingin menikmati prosesnya, dan ternyata sedih banget karena akuarium ini sudah dirancang lebih dari 2 minggu guys. 2 minggu, dan targetnya di akhir September ini harusnya udah ada ikannya sama koralnya. Tapi ternyata setelah dicoba gagal. Jadi kenapa gagalnya? Yang pertama, ini karena pemula ya, jadi aku cuma pengen share. Kalau kalian lebih ahli gitu, gak bisa banget komen, ngasih cerita gitu ya. Nah jadi pertama kesalahannya adalah gue beli filter yang gak sesuai dengan standar akuarium. Jadi akuarium gue tuh tanknya tuh kurang lebih 40 cm. Gue beli merek Iglass 400 ukurannya. Cuman ternyata gue beli filter harganya kalau nggak salah 75.000. Cuma kecil banget, nanti gue kasih lihat videonya, kecil banget. Dan gue udah mulai curiga, kenapa? Karena semacam tidak ke filter gitu ya dengan baik gitu. Tapi ya gue merasa ya fine-fine aja gitu. Dulu gue punya akuarium yang ukurannya ya hampir mirip, dan itu nggak masalah gitu. Terus itu gue belum ada kendala tuh, gue masih positive vibe gitu ya.
Terus kedua, gue beli yang si ombaknya. Jadi kalau di air laut tuh kadang suka ada si pembuat ombaknya gitu. Nah, gue nggak, sayangnya gue tuh baca literaturnya tuh kurang gitu. Jadi gue kayak praktek gitu aja. Terus pas gue baca dan dikasih tahu sama ahli dan lain sebagainya, ternyata kan gue pasangnya bentukannya, nanti gue kasih lihat bentukannya tuh harusnya ke bawah, ke atas gitu. Nah, gue ke bawah nih, jadi si gelombangnya, jadi si arusnya itu ke bawah gini. Nah, masalah yang ketiga adalah si pasir. Si pasirnya ini ada pasir halus sama pasir yang agak kasar gitu. Nah, kebetulan gue pakainya adalah pasir halus. Kesalahan kedua, gue cucinya nggak terlalu bersih. Jadi ya asal nyuci gitu ya, beres. Nah, berdampak ketika gue isi airnya, tiba-tiba dari bawah itu muncul dari endapan itu ke atas, jadi airnya tuh sangat keruh. Akhirnya sebelum itu gue nggak pakai si pembuat ombaknya, jadi gue kayak cuma pakai filternya aja. Gue diemin 4 hari, sehari masih, 2 hari lumayan, 3 hari udah mulai jernih, 4 hari sudah lebih jernih. Akhirnya gue coba pakai si ombaknya ini, tapi sebelumnya gue ganti airnya dulu tuh, pakai air laut yang baru, setengah-setengah. Nah, ketika gue pakai si ombak, karena gue salah nih coba untuk si pembuat ombaknya itu turun, jadi si arus si anginnya ini jalan ini tanahnya, pasirnya, sorry bukan tanah, pasir. Nah, muncul lagi ke atas permukaan tuh, jadinya kotor lagi, dan sampai sekarang kagak bersih-bersih. Gua kesel, padahal jatah waktu target gua adalah hari ini sudah diisi koralnya sama si ikannya. Gua lagi mau nyoba koralnya dulu nih, karena koralnya itu katanya syaratnya harus airnya dingin, terus suhunya tidak terlalu panas, sedangkan di kosan gua lumayan panas. Jadi gua kayak pengen uji coba aja gitu, tapi ternyata dari airnya aja belum beres. Dan kemudian kalau di Jakarta, kalian ada di satu daerah gak jauh dari, nanti gue kasih alamatnya, itu tuh ruko yang jual air tawar sederet panjang sama air laut sederet panjang. Itu cuman untuk air laut, akuarium air laut sama akuarium air tawar. Akhirnya komunikasi lah sama mereka, minta saran-saran. Ternyata filter yang gue pakai itu terlalu kecil, tidak sesuai standarnya, sehingga gue harus beli lagi filter yang lebih besar gitu guys. Kalau gue lihat dari yang gue coba di sini, karangnya terlalu besar, jadi gue akan memotong itu karangnya agak lebih kecil, karena gue beli karang yang benar-benar murni dari alam, tanpa dilem, tanpa dipotong. Karena gue pingin ya akuarium gue ya gue yang bisa gue yang bisa hias-hiasin. Jadi ada tuh ya, gue juga baru tahu jasa pembuat apa tuh, jadi kayak karang-karangnya tuh didesain jadi ntar lucu-lucu banget. Ada, tapi lumayan harganya. Tapi kalau kalian punya dana lebih, bisa banget pakai jasa itu. Kalau gua lagi berusaha untuk meniru, tapi dengan hasil karya gua sendiri gitu. Jadi ya semoga hasil karya bagus. Dan ini cuplikan sementara hasil karya yang harus banyak diperbaiki. Check this out. Ini guys, tadinya di tanah-tanahnya ini itu tanah hitam tuh di lapisan yang bawah, karena kena si ombaknya, jadi si tanahnya terbang tuh ke bagian ujungnya, jadinya berantakan dah.
Nah, ini dia karang yang kata gue terlalu besar. Nah, si pembuat ombaknya juga ini terlalu besar nih guys. Kayaknya sih, makanya gue langsung arahin ke atas supaya dia nggak kena sudut ini. Ini posisi si ombaknya gue lagi nyalain, jadi dia juga kena si karangnya, jadi ombaknya nggak terlalu besar. Nah, ini warnanya tidak jernih sekali dan tidak elok banget dilihat. Jadi ini filter yang gue beli, kecil banget ya guys, kasihan dia. Ini lampunya. Nah, ini adalah gue baca-baca tuh dia bisa bantu untuk jernihin air, tapi kayaknya Samsung kagak berfungsi banget ini. Apa guanya yang salah? Kayaknya sih gue yang salah sih. Nah, kalau dilihat dari atas tuh karangnya terlalu besar, jadi gue akan ngupas sedikit supaya areanya agak terlalu luas lah si ikan-ikan ini tumbuh ya, jangan jalan ya gitu guys. Dan gue suka banget karang ini kalau kalian lihat ini tuh warnanya biru, cuman karena di kena cahaya lampu jadi nggak kelihatan. Terus dia tuh banyak banget lubang-lubang yang bagus banget menurut gue buat taruh si anemonnya dan tempat bersarang si ikan-ikannya. Ini gue akan sedikit potong lah gitu guys. Kurang lebih begini bentukannya, warnanya ya segini, tapi gue percaya diri banget untuk minggu depan langsung bagus guys, gak kayak gini langsung bersih. Gue akan nguras semuanya, pasir gue ilangin, gue ganti yang baru. Karangnya gue akan buat perkecil, filternya gue akan beli yang lebih besar. Terus si pembuat ombaknya ini gue akan mempertimbangkan dia digunakan atau enggak untuk tank yang ukurannya mini ini 40 cm. Oke, segitu dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Boleh banget kalau kalian punya saran-saran, boleh banget. Gue butuh banget agar si ikan-ikan bisa lebih cepat masuk ke akuarium gue ini. Oke, bye-bye.